Prabowo ke menterinya soal program makan bergizi gratis, yang tak dukung silakan keluar dari pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat Kabnet Perdana pada Rabu, 23/10. Dalam rapat tersebut, Prabowo kembali membicarakan program makan gizi gratis yang tak mungkin selesai dalam kurun waktu 3 bulan. Prabowo pun meminta menterinya keluar dari pemerintahan jika tidak mendukung program makan bergizi gratis. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo mempertaruhkan kepemimpinannya untuk program makan gizi gratis. Pasalnya Prabowo meyakini program tersebut sangat strategis. Lantas, Prabowo memberi perintah kepada Kepala Badan Gizi dan Kementerian Lembaga terkait. Adapun perintah itu terkait mempersiapkan langkah yang tepat untuk merealisasikan program makan bergizi. Sang presiden juga menyinggung adanya beberapa tokoh yang meragukan program prioritas pemerintahan tersebut. Prabowo pun menegaskan dirinya yakin pemerintahan mampu merealisasikan program makan dengan baik. Meski begitu, Prabowo mengatakan program tersebut tidak akan selesai hanya dalam 1 minggu atau 3 bulan. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman, ucapnya. Namun Prabowo tetap menegaskan pemerintahnya bisa merealisasikan program yang ditujukan untuk seluruh anak dan ibu hamil. Mantan Menhan ini pun memperingatkan jajaran kabinetnya yang tidak mendukung program makan bergizi untuk keluar dari pemerintahannya. Soal jabatan Mayor Teddy yang jadi polemik, Mahfud MD irit bicara. Pengangkatan Mayor, IF. Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet, Seskap, dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan polemik beberapa hari terakhir. Sejumlah pihak memandang hal tersebut tidak melanggar aturan karena secara struktur, jabatan yang diemban Teddy di Kabinet Merah Putih berbeda dengan pemerintahan yang sebelumnya. Jabatan Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Merah Putih berada di bawah struktur Menteri Sekretaris Negara seperti halnya Sekretaris Militer Presiden sehingga Teddy tak perlu keluar dari kedinasan TNI. Namun di pihak yang lain, pengangkatan Teddy dinilai melanggar Undang-Undang TNI. Satu di antara alasannya karena posisi Sekretaris Kabinet maupun Kementerian Sekretaris Negara tidak termasuk ke dalam jabatan sipil yang bisa ditempati militer aktif sebagaimana diatur di Pasal 47 Ayat 2 UU TNI. Jabatan dimaksud yaitu jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Sejen Resiu, SAR, Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung. Ditanya terkait polemik adanya militer aktif yang menempati jabatan Sekretaris Kabinet, mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD enggan berkomentar banyak. Namun ia mengakui penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah jabatan sipil diatur dalam undang-undang. Ia pun terkesan tidak mengetahui bila jabatan Sekretaris Kabinet boleh ditempati prajurit TNI aktif. Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara di Kementerian Pertahanan RI pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Oh, ya mungkin baru pertama ya? Nggak tahu, nanti kan ada. Itu biarkan bekerja dulu. Menurut saya pemerintah ini, saya kira Pak Prabowo mampu menangani ini dengan baik, ujar Mahfud. 1. Saudara Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Mayor Teddy Indrawijaya tampak tegang saat dilantik menjadi Sekretaris Kabinet. Diketahui, Mayor Teddy resmi dilantik menjadi Sekretaris Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Pelantikan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pengambilan sumpah jabatan Wakil Menteri. Wajah tegang Mayor Teddy pun tampak jelas selama pelantikan berlangsung. Beberapa kali kamera merekam wajah Mayor Teddy yang berada di barisan paling depan. Sejumlah tugas berat bakal dijalani Mayor Teddy yang menjadi kewajibannya sebagai Sekretaris Kabinet. Sekretariat Kabinet memiliki visi yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat,
mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sekretariat Kabinet melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas. Salah satu yang krusial adalah pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Gaji dan tunjangan Raffi Ahmad jadi utusan khusus Presiden, dapat fasilitas rumah dinas. Raffi Ahmad bakal mendapatkan gaji hingga tunjangan usai resmi menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Dikenal sebagai Sultan Andara lantaran memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Berapa gaji Raffi Ahmad? Selain mendapatkan gaji setiap bulannya, Raffi Ahmad juga bakal mendapatkan tunjangan. Yang mana jika diakumulasikan, gaji dan tunjangan Raffi Ahmad mencapai Rp18.648.000. Angka tersebut diperoleh dari gaji Raffi Ahmad sebesar Rp5.040.000 dan tunjangan sebesar Rp13.608.000 per bulan. Selain itu, Raffi juga bakal menerima fasilitas lain seperti rumah dinas, rumah jabatan, dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan. Khusus untuk gaji anggota kantor staf Presiden, KSP, diatur secara khusus dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2015 tentang besaran hak keuangan bagi deputi, staf khusus, dan profesional pada kantor staf Presiden. Untuk tenaga profesional terdiri dari tenaga ahli utama, tenaga ahli madya, tenaga ahli muda, dan tenaga terampil. Pendapatan pada semua anggota KSP sudah termasuk di dalamnya gaji dasar, tunjangan kinerja, dan pajak penghasilan. Sementara bagi deputi, staf sus, dan tenaga profesional yang berstatus PNS, maka haknya dibayarkan sebesar selisih antara hak keuangan di Perpres Nomor 80 Tahun 2015 dengan penghasilan yang diterimanya sebagai ASN. Tugas Raffi Ahmad jadi utusan khusus Presiden dikutip website jedih.setnek.go.id. Tugas utusan khusus adalah untuk memperlancar tugas Presiden. Dalam pasal 18 dijelaskan bahwa utusan khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Dalam Perpres yang ditandatangani Jokowi tanggal 18 Oktober tahun 2024 saat masih menjabat sebagai Presiden, utusan khusus juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Harapan Raffi Ahmad jabat utusan khusus Presiden. Raffi Ahmad mengungkap pidatonya usai dilantik oleh sebagai utusan khusus Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024.